Toho Studio adalah sebuah rumah produksi film dan sinema TV yang didirikan pada tahun 1932. Perusahaan ini lebih banyak dikenal oleh para pecinta tokusatsu sebagai penghasil serial tokusatsu untuk franchise Godzilla. Jika melihat kilas balik pergelutan Toho di dunia tokusatsu di Jepang, Toho sudah mengeluarkan banyak sekali serial tokusatsu legendaris, mulai dari Warrior of Love, Cyber Cop, Go Godman, hingga Kurekure Takora. Para milenial pecinta tokusatsu pasti sangat mengenal serial-serial tersebut karena pernah menjadi legenda tokusatsu pada masanya. Mari kita simak kembali kisah-kisah serial populer Toho yang tidak kalah seru dibanding dengan Super Sentai. Choseishin Grand Caesar. Serial ini pertama kali rilis pada tahun 2003 hingga 2004. Sosok hero-nya mirip dengan Super Sentai, tapi lebih advance dengan tambahan ornamen pada kostum bagian depan dan kepala. Desainnya seperti hero Power Rangers atau Kamen Rider yang sedang melakukan transformasi level 2. Choseishin Grand Caesar memiliki total 51 episode dengan durasi tayang 25 menit per episodenya. Hero dalam serial ini dikenal dengan nama Grand Caesar. Mereka merupakan sosok yang khusus diciptakan untuk melindungi bumi dari bos Quito. Konsep Grand Caesar sangat unik. Jika kamu suka dengan permainan game Mobile Arena, kamu pasti suka dengan ide cerita dari Choseishin Grand Caesar ini. Anggota Grand Caesar terdiri dari 12 member. Mereka terbagi menjadi 4 elemen. Jika 3 anggota yang berasal dari elemen yang sama berhasil berkumpul, maka mereka bisa membentuk tribe. Dengan begitu, mereka bisa memanggil senjata dan kekuatan yang lebih besar lagi. Idenya mirip dengan Zord di Power Rangers, tetapi di sini kamu hanya punya 4. Masing-masing tribe tersebut adalah Flame Tribe, Wind Tribe, Earth Tribe, dan Water Tribe. Tribe tersebut merepresentasikan elemen penting di bumi. Kekuatan mereka yang berada di dalam tribe tersebut akan menyerupai elemen mereka. Ike Green Man. Serial tokusatsu satu ini dirilis pada tahun 1973 dan tamat di tahun 1974. Ike Green Man memang punya konsep yang nggak banget kalau ditonton pada masa sekarang karena pengaturan kostumnya yang sangat ketara. Tetapi serial ini pernah menjadi serial Toho paling populer di zamannya. Pada tahun segitu, sosok monster dengan kostum sudah bisa membuat para penonton terhibur dan mengerti jalan cerita yang ingin disampaikan. Sosok hero menggunakan kostum yang sekilas terlihat seperti Ultraman, namun memiliki penutup kepala yang panjang menyerupai seorang ahli pedang. Monsternya menggunakan kostum dengan desain tegang. Siapapun di zaman ini pasti tahu bahwa itu hanya rekayasa belaka. Tapi siapa sangka para bocah kecil zaman dulu yang sekarang sudah dewasa pernah menyukai serial satu ini. Sutradara memasang plot cerita yang kreatif untuk ukuran film anak-anak. Ike Green Man bercerita tentang sosok makhluk iblis yang sudah lama dikurung di dalam neraka. Ia mencoba keluar dengan memanfaatkan segala tipu daya yang ia punya. Ia bahkan menjadikan banyak makhluk di bumi sebagai pelayannya. Beruntung, bumi masih memiliki Green Man yang diutus untuk menangkap sosok monster ini. Ada beberapa monster berbeda yang muncul di setiap segmen. Semakin mencapai akhir episode, monster yang muncul semakin tangguh dan sulit dikalahkan. Den-O Keisatsu Cyber Cop. Maju ke 10 tahun kemudian, Toho mengeluarkan serial tokusatsu berjudul Den-O Keisatsu Cyber Cop dengan total 36 episode. Serial ini dirilis pada tahun 1989 dan mengusung cerita 10 tahun kemudian. Di tahun 1999, terjadi tindak kejahatan yang semakin tinggi di wilayah Tokyo, Jepang. Karena minimnya senjata dan anggota polisi yang bisa menangani kejahatan-kejahatan tersebut, pihak kepolisian lalu mengembangkan sebuah pasukan task force. Mereka memberikan nama Zack kepada pasukan elit ini. Mereka nantinya hanya akan menerima misi-misi khusus saja. Ternyata, mereka tak hanya sekedar pasukan polisi khusus saja, pihak kepolisian juga melibatkan saintis atau peneliti untuk membuatkan mereka seragam khusus yang konon kita kenal sebagai seragam Power Rangers, Super Sentai, atau Kamen Rider.
Seragam mereka memiliki desain yang bagus dan memuaskan untuk ukuran film tokusatsu di era 1989. Jika kamu membandingkan Power Rangers pertama, kamu pasti akan lebih mengidolakan serial Toho 1 ini. Desainnya rapi seolah film ini dirilis pada tahun 2000-an ke atas. Tak heran jika banyak penonton penyuka tokusatsu tergoda untuk menonton serial satu ini. Chosei Kantai Caesar X. Caesar X merupakan nama hero di serial ini. Terdapat 4 anggota Caesar yang akan menghiasi sepanjang episode Chosei Kantai Caesar X, di antaranya Lion Caesar X, Eagle Caesar X, Beetle Caesar X, dan Shark Caesar X. Masing-masing memiliki kekuatan hewan buas sesuai dengan nama mereka. Ternyata para Caesar ini tidak bertarung sendirian, mereka juga dibantu oleh pasukan pendukung Remy Fried, Cap Caesar G2, Gordo, Twin Caesar In and Zwin, dan Patora. Pasukan ini kebanyakan menunjukkan performa super mereka di episode akhir. Chosei Kantai Caesar X dirilis pada tahun 2005 dan menyelesaikan episode terakhirnya di tahun 2006. Untuk kostum sendiri mereka menggunakan konsep yang unik berdasarkan hewan yang mempresentasikan mereka. Tetapi, kalau kamu lihat kostumnya, bisa dibilang kostum Deno Keisatsu Cybercop yang dirilis 15 tahun sebelum serial ini lebih bagus. Tapi jangan kecewa dulu, Caesar X unggul dari segi kematangan cerita. Mereka mengangkat kisah jauh di masa depan pada tahun 2500 ketika bumi diambil alih oleh pasukan kegelapan bernama Neo Deskal. Para manusia yang tersisa di masa itu mengirimkan sisa-sisa kekuatan dan trump card mereka ke masa lalu untuk mengubah kesalahan-kesalahan yang ada. Mereka harus menghentikan serangan dan mengubah masa depan. Pertarungan mereka sangat seru untuk diikuti. Genshin Justice-Risers. Genshin Justice-Risers merupakan serial yang dirilis pada tahun yang berdekatan, tepatnya serial sebelum Chosei Kantai Caesar X tayang. Konsep Caesar X sepertinya muncul dari ide cerita Genshin Justice-Risers. Di sini, mereka juga menggunakan istilah Riser seperti Chosei menggunakan istilah Caesar. Bedanya akan sulit mengetahui elemen atau sumber kekuatan mereka dengan hanya melihat pada bagian namanya saja. Anggota Riser adalah Riser Glen, Riser Kageri, Riser Gant, dan Riser Shirogane. Sulit ya? Shirogane bisa muncul dengan menggabungkan para Justice-Risers dan elemen lainnya, sehingga anggota Riser sebenarnya hanya ada 3. Riser Glen dan Riser Kageri merupakan siswa sekolah menengah tingkat 2, sedangkan Riser Gant merupakan mahasiswa tingkat 2. Mereka melindungi bumi dari sosok penguasa yang sebenarnya sudah dikunci sebelumnya, yaitu King Hades. Namun, ia berhasil menyeret sekutu dan berusaha memberontak. Para Justice-Risers ini harus menumpas sekutu-sekutu King Hades yang jumlahnya sangat banyak, terutama Cyber Knights, kelompok monster Dr. Zora dan Dead Commandos yang sangat menyusahkan. Shichisei Toshin Gaiford. Balik ke serial tokusatsu jadul lagi, yaitu Shichisei Toshin Gaiford. Serial ini dirilis pada tahun 1996 dan memiliki jumlah episode yang tergolong singkat, yaitu hanya 26 episode saja. Padahal konsep ceritanya bagus dan kostumnya juga menarik. Shichisei Toshin Gaiford mengingatkan kita pada kombinasi sosok Kamen Rider dan Ultraman. Bagian tengah kostumnya memiliki kombinasi warna yang unik dengan dominasi warna merah di seluruh tubuhnya. Tidak seperti Ultraman, desain kostum kepalanya lebih kompleks dan bagus. Serial ini akan membawakan plot kisah drama keluarga ke dalam intrik tokusatsu yang berkutat pada kekuatan super dan monster. Kisahnya dimulai ketika Go Kozama memutuskan untuk kembali dan menyelidiki kasus di balik hilangnya kakak laki-lakinya. Kakaknya diduga diculik oleh sebuah kelompok sindikat kejahatan yang dikenal dengan sebutan Crown. Mereka bermaksud mengumpulkan manusia-manusia kuat di bumi untuk berpartisipasi dalam eksperimen mereka. Banyak adegan emosional yang bisa kamu saksikan di serial Toho ini. Ryusei Ningen Zone.
Ryusei Ningen Zone merupakan serial yang dirilis pada tahun 1973. Episodenya tidak banyak, hanya sekitar 26 saja. Jujur kostumnya enggak banget kalau ditonton di masa sekarang. Tetapi, Ryusei Ningen Zone punya plot cerita yang seru. Saking serunya, karakter Zone Fighter masih sering muncul dalam beberapa pertarungan serial tokusatsu Toho yang terkenal, Godzilla. Serial tersebut tayang bertepatan setelah Ryusei Ningen Zone selesai. Ceritanya sederhana untuk plot tokusatsu di awal 1973, tetapi banyak penggemar yang suka dengan jalan ceritanya. Garoga merupakan sosok iblis jahat yang ingin menguasai banyak planet di galaksi termasuk bumi. Ia sudah menghancurkan banyak planet sebelumnya, termasuk sebuah planet bernama Peace Land. Saat Garoga berencana untuk mengambil alih bumi, para anggota galaksi menentang keras termasuk Peace Land itu. Beberapa hero ditugaskan untuk melindungi bumi dan mengusir Garoga. Mereka adalah Zone Fighter, Zone Angel, dan Zone Junior. Musuh terbesar yang akan mereka hadapi di serial ini adalah pasukan perang Garogan dan Tero Beast. Itu dia beberapa hasil produksi keren Toho yang tidak kalah seru dari Super Sentai. Jika ada topik lain yang mau dibahas, silahkan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi.